Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Hilarus, Santa Antonia, Santo Ildefonsus, dan Santo Anastasius. Biografi yang pertama, Santo Hilarus. Hilarus berasal dari Sardinia. Ia terpilih sebagai paus, menggantikan Paus Leo I. Sebelum menjadi paus, Hilarus melayani umat sebagai diakon selama masa kepemimpinan Paus Leo I. Ketika diadakan konsili di Efesus untuk membicarakan tindakan ekskomunikasi atas diri Eutes, seorang penyebar ajaran sesat, Hilarus diutus sebagai wakil Paus Leo I. Selama kepemimpinannya sebagai paus, Hilarus mengawasi pembangunan beberapa gedung di Roma. Salah satunya ialah oratorium yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Penginjil. Selain itu, ia juga berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam tubuh gereja sendiri. Dalam rangka itu, ia memimpin sebuah sinode di Roma untuk membicarakan berbagai masalah yang ada dalam gereja di Gaul, Prancis. Selanjutnya, ia mengadakan lagi sebuah sinode untuk membicarakan hal pengangkatan dan kuasa yuridiksi para uskup Spanyol. Hilarus meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 468 dan dimakamkan di gereja Santo Laurentius di Roma. Biografi yang kedua, Santa Antonia. Antonia adalah seorang ibu rumah tangga yang saleh. Sepeninggal suaminya, ia memutuskan mengabdikan sisa hidupnya kepada Tuhan Yesus dengan menjalani kehidupan sebagai seorang biarawati. Kemudian, dengan bantuan Santo Yohanes Capistrano, ia mendirikan sebuah biara Klaris di Firenze, Italia, yang aturannya lebih tegas. Ia sendiri menjadi pemimpin biara itu hingga hari kematiannya pada tahun 1472. Biografi yang ketiga, Santo Ildefonsus. Sebagai seorang pemuda keturunan bangsawan, Ildefonsus memiliki banyak harta kekayaan dan dihormati masyarakat. Kehidupannya dihiasi dengan kesenangan-kesenangan duniawi bersama kawan-kawannya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mempunyai suatu rencana khusus atas dirinya. Atas rahmat Allah, Ildefonsus mengubah cara hidupnya. Ia meninggalkan segala kefanaan duniawi, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian, ia mengajukan permohonan kepada pemimpin sebuah biara dekat Toledo, Spanyol, untuk menjadi seorang biarawan. Permohonannya itu diterima. Sejak itu, ia mulai menjalani suatu corak hidup yang baru, yang bisa lebih mendekatkan dirinya pada Tuhan Yesus. Perkembangan hidup rohani menjadi perhatian yang utama. Devosi kepada Bunda Maria merupakan kecintaannya. Ia kemudian dipilih menjadi abbas biara itu. Sebagai pemimpin, Ildefonsus mengerahkan seluruh perhatian dan dayanya demi kemajuan biara itu. Dengan bijaksana dan pandangan-pandangannya yang baik, ia mampu melawan setiap ajaran iman yang tidak benar. Ia pernah menulis sebuah buku untuk melawan ajaran sesat yang menyangkal keperawanan Bunda Maria sebagai Bunda Allah
Pada tahun 657, ia diangkat sebagai uskup agung kota Toledo. Dengan bijaksana ia memimpin umatnya. Devosi kepada Bunda Maria yang menjadi kecintaannya merambat luas menjadi devosi seluruh umat. Bahkan atas ajarannya di seluruh kerajaan Spanyol, devosi kepada Maria menjadi suatu devosi dan ibadat nasional. Bunda Maria pernah menampakkan diri kepadanya ketika ia sedang merayakan misa pada pesta Maria diberi kabar gembira dan mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasanya untuk membela kehormatannya. Ildefonsus meninggal dunia pada tahun 667. Biografi yang keempat, Santo Anastasius. Anastasius berasal dari negeri Parsi. Sejak muda, ia menjalani hidup sebagai seorang prajurit dalam dinas militer Raja Parsi. Raja Parsi inilah yang merebut Yerusalem dan merampas salib suci serta membawanya ke negeri Parsi. Dengan niat yang suci, Anastasius menyelidiki salib suci Yesus itu. Ia bertanya kepada siapa saja tentang orang yang pernah bergantung di salib itu. Dalam hatinya ia bertanya, mengapa raja membawa salib itu ke negerinya? Salib ini tentunya mempunyai nilai yang luhur dan mulia, sehingga raja berjuang memperolehnya. Dari orang-orang yang ditanyai, Anastasius memperoleh berita bahwa salib itu adalah salib Yesus Kristus, seorang pemuda dari Nazaret yang disiksa dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena ia menyebut dirinya sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Pemuda itulah yang disembah orang-orang Katolik sebagai Tuhan. Mendengar berita itu, Anastasius segera menarik diri dari dinas ketentaraan Raja Parsi, lalu meninggalkan tanah airnya dan pergi ke Syria. Baginya, salib itu memiliki suatu kebenaran. Di kota Hierapolis, Anastasius tertegun akan gambar-gambar kudus para martir yang dibunuh karena iman mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Gambar-gambar itu membangkitkan dalam hatinya suatu keyakinan dan iman yang kokoh akan kebenaran agama Katolik. Ia lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis menjadi Katolik dan menjadi seorang pertapa. Ia menyesali kehidupan masa lampaunya dan berusaha menjadi seperti Kristus, Tuhannya. Ketika ia berziarah ke tempat-tempat suci yang pernah dikunjungi Tuhan Yesus semasa hidupnya, ia ditangkap oleh orang-orang Parsi. Ia dituduh menjadi penyebar Injil Yesus Kristus dan mencela kebohongan agama orang Parsi. Anastasius dibawa ke Persia. Di kota Betsalun, Anastasius disiksa dan kemudian dibunuh bersama-sama dengan 68 orang Katolik lainnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 628. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Marilah kita mencontoh santo dan santa kita ini. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Tuhan Yesus,
dan tetaplah mewartakan Injil di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.